makanan, kita pakai pakaian senang-senang, sementara Banu Hashim, kerabat kita binasa. La yuba'un wa la yubta' minhum. Mereka tidak bisa beli barang dan mereka tidak bisa menjual barang. Wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhihi sahifatul qati'atul zalimah. Aku tidak akan duduk sampai kertas kesepakatan itu yang zalim, yang pemutus silaturahmi dirobek. Abu Jahal komentar langsung. Dan dia berada di ujung masjid, dia berkata, "Kadzabta wallahi la tushaq." Demi Allah, kau berdusta. Ya, Masya Allah. Dia bilang apa? Demi Allah. Itu perjanjian tidak akan dirobek. Mereka sudah rencana dari awal. Pokoknya satu ngomong. Abu Jahal mau diserang, ya, dadakan. Waktu Abu Jahal komentar, maka Zam'ah bin Aswad, orang kelima dari 5 orang tersebut, komentar, "Anta wallahi akdzab." Engkau lebih pendusta dari Abu Jahal. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak lama terjadi kejadian yang sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia. Dan wafatnya Abu Talib sebagaimana tadi kita isyaratkan, yaitu tidak lama setelah mereka keluar dari tempat yang mereka diboykot, yaitu di akhir dari tahun 10 kenabian. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Tatkala beliau meninggal, umur beliau 87 tahun. Abu Talib umurnya 87 tahun. Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, maka Nabi datang menjenguk pamannya, Abu Talib. Ya. Ternyata sudah ada yang menjenguk Abu Talib sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Wa fi nafarin min Quraisy, beberapa orang Quraisy. Mereka ternyata sudah lebih dahulu menjenguk Abu Talib. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai pamannya. Siapa tahu di ujung kehidupannya dia masuk Islam. Maka Nabi berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah." Ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat kelak. Ternyata Nabi mendakwahi, Nabi menceramahin Abu Talib, ternyata Abu Jahal juga ceramah. Ya. Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Subhanallah, Abu Talib ngerti, ya, bahwasanya hujah yang paling kuat agar menjadikan Abu Talib bertahan dalam kesyirikan adalah apa? Ta'assub, fanatik kepada tradisi. Seakan-akan Abu Jahal berkata, "Wahai Abu Talib, kalau kau ikut agama Muhammad, berarti kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Kau telah benci kepada agama bapakmu." Jadi benar-benar Abu Talib memilih perkataan yang benar-benar provokatif. Dia berkata, dia tidak mengatakan, "Apakah kau tinggalkan agama bapakmu?" Tidak. Dia mengatakan, "Apakah kau benci dengan agama bapakmu?" Subhanallah. Lihat, Abu Jahal pintar atau tidak? Pintar goblok. Lihat, dia tidak mengatakan, "Apakah kau keluar dari agama bapakmu?" Ini masih ringan. Tapi dia memilih kata yang sangat provokatif. Dia berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Seakan-akan konsekuensi dari kalau kau ikut agama Muhammad berarti kau benci dengan agama bapakmu, dan berat bagi Abu Talib. Namun Nabi tidak putus asa, Nabi ulangi lagi. "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bi indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Aku akan bersaksi, asyhadu laka yaumal qiyamah. Aku akan bersaksi membelamu pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, ya, Abu Talib berkata, "Laula an tu'ayyirani Quraisy yaqulun inna ma hamalahu ala dzalika jaza' la akrartu biha ainak." Abu Talib berkata, "Wahai Muhammad, wahai ponakanku, kalau tidak aku khawatir orang-orang Quraisy akan mengejekku, mengatakan bahwasanya ya Abu Talib itu masuk Islam karena takut, karena apa ya? Tentu aku akan membahagiakan engkau." Tapi dia tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Kemudian Abu Talib pun meninggal dunia, fa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Di sini antum tahu wahai hadirin hadirat, bahwasanya hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat bernilai. Bayangkan Abu Talib yang begitu sayang kepada Nabi, dan Nabi sangat sayang kepada Abu Talib. Sampai Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maka ini jelas bagaimana kadar kecintaan Nabi kepada Abu Talib. Namun meskipun itu orang yang sangat dia cintai, ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepada Abu
Thalib. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu sayang kepada bapaknya Azar, ternyata bapaknya tidak bisa dapat hidayah, padahal Nabi Ibrahim begitu lembut ya menegur bapaknya, ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda, namun ayahanda tidak mau beriman. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam begitu sayang kepada anaknya, begitu sayang kepada istrinya, ternyata mereka tidak bisa dapat hidayah. Nabi Lut alaihissalam begitu sayang kepada istrinya, ternyata tidak dapat hidayah. Sebaliknya, istri Fir'aun, suaminya lebih hebat daripada Abu Jahal. Suaminya Fir'aun, ya, orang paling bejat di alam semesta, begitu bengis, begitu bejat, begitu kufur, ngaku sebagai Tuhan, ternyata istrinya dapat apa? Hidayah. Hidayah urusan siapa? Allah. Kita hanya bisa berdoa, tapi keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antum ini ya bersyukur kepada Allah. Lahir-lahir tahu-tahu sudah Islam. Alhamdulillah, ya. Sudah banyak bersyukur kepada Allah. Lihatlah Abu Thalib yang begitu dicintai oleh Nabi, ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepadanya dengan usaha yang luar biasa. Padahal dia begitu cinta juga kepada Nabi, begitu membela Nabi SAW, rela mati demi ponakannya Muhammad. Tetapi dia takut dicela oleh kaumnya. Dan dalam syairnya dia berkata, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan walaula al-malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku tahu bahwasanya agama terbaik yang ada di antara manusia adalah agama ponakanku Muhammad. Kalau bukan karena aku takut dicela, dicerca, engkau akan dapati aku akan masuk dalam agama tersebut. Namun dia takut dicerca, takut dituduh benci kepada agama bapaknya, akhirnya dia meninggal dalam kondisi musyrik. Itulah kesudahan dari Abu Thalib. Maka Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, akan tapi Allah beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Nabi SAW waktu tahu pamannya meninggal dalam kondisi musyrik, Nabi masih bisa berharap menolong pamannya. Maka dia berkata, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Demi Allah, aku akan mohon ampunan bagimu wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah turunkan ayatnya melarang hal tersebut. Ya, makana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah turunkan firman-Nya, tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin, meskipun mereka adalah karib kerabat, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya hukum berlaku dalam Islam, tidak boleh kita mendoakan orang kafir dengan ampunan, dengan rahmat setelah mereka meninggal dunia. Tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Tahu-tahu misalnya ada orang musyrik saudara kita meninggal, kita bilang semoga Allah ampuni dia. Tidak boleh. Semoga Allah merahmatinya. Tidak boleh. Kalau dia masih hidup kita bisa doakan, ya Allah berilah petunjuk kepadanya. Kalau sudah meninggal sudah selesai. Tidak boleh. Bahkan ada larangan. Nabi dilarang. Kalau boleh mendoakan orang musyrik, maka Nabi lebih utama mendoakan pamannya. Mungkin orang musyrik terbaik di dunia ini Abu Thalib. Kalau saya boleh katakan orang musyrik terbaik di dunia ini Abu Thalib. Bagaimana tidak baik? Dia rela mati membela Muhammad SAW. Dia punya peran besar dalam mengembangkan dakwah Islam di awal Islam. Perannya sangat besar. Tetapi qadarullah dia meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya saya sangat sedih tatkala saya mendengar ada Baba Vatikan meninggal, ya. Kemudian ada seorang ulama besar terkenal di dunia ini kemudian berkata, semoga Allah merahmatinya karena keikhlasannya. Subhanallah. Benar ini. Kalau saya sebutkan namanya antum kaget, tapi orang terkenal, sangat top, punya buku banyak. Kemudian dia berkata, semoga Allah merahmati ya Paulus karena keikhlasannya dalam membuat orang menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sudah jelas dilarang, kemudian ya, enggak boleh. Waktu Abu Thalib meninggal dunia, datanglah Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan, dia berkata, "Lamma mata Abu Thalib." Ali yang bercerita, anaknya sendiri. Ali bin Abi Thalib, dia cerita, tatkala mati Abu Thalib. Dia tidak bilang tatkala wafat bapakku, ya. Tatkala meninggal Abu Thalib. Ataitu Rasulullah, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, "Inna ammaka Syekh Dhal qad mat." Lihat perkataan Ali yang agak keras. Dia mengatakan, "Inna ammaka Syekh Dhal." Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu, seorang tua yang tersesat itu sudah meninggal. Dia bilang tentang bapaknya. Dulu memang orang subhanallah ya, sangat kuat sehingga pokoknya kalau musyrik sudah putus hubungan. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhab fawari abak."
Nabi dengan kata-kata lembut. Pergilah engkau wahai Ali, kubur bapakmu. Nabi sayang kepada Abu Talib. Cuma dia musyrik. Kata Ali, enggak. Innahu mata kafiran. Dia meninggal kafir. Saya tidak mau kuburin. Kata Nabi SAW, idhab fawari. Pergilah dan kuburkanlah dia. Thumma la tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyani. Dan jangan bikin macam-macam. Kuburkan terus datang kepadaku. Kata Ali bin Abi Thalib, fawaraituhu. Thumma ji'tuhu. Ya. Maka aku pun datang menemui Nabi setelah menguburkannya. Fa'amarani faktasaltu wada Ali. Kemudian dimerintahkan aku untuk mandi. Aku mandi. Kemudian Nabi mendoakan aku. Tapi bagaimana nasib Abu Talib di akhirat? Apakah perjuangannya selama ini bermanfaat? Ya. Karena dia meninggal dalam kondisi musyrik, namun dia membela Islam luar biasa. Ya. Datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Paman Nabi berarti saudaranya Abu Talib. Abu Talib juga pamannya Nabi. Saya ulangi. Waktu Nabi berdakwah, yang hidup, yang di antara yang masih hidup di antara paman Nabi 4 orang. Paman Nabi, Nabi bapaknya dan bapaknya Nabi 10 bersaudara. 10 bersaudara laki-laki. Perempuan ada 4 atau 5 saya lupa. Jadi anaknya Abdul Muttalib itu sekitar 14 atau 15. Sekitar gitu. Yang 10 laki-laki semua, 10 laki-laki. Namun paman-paman Nabi ini tatkala Nabi berdakwah, tatkala diperintahkan untuk berdakwah, semuanya sudah meninggal kecuali tinggal 4 orang. 4 orang tersebut Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dan Abbas. Ya. 2 orang meninggal dalam kondisi kafir. Abu Lahab meninggal dalam kondisi kafir, menyerang Nabi SAW. Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir, membela Nabi SAW. Adapun Hamzah dan Abbas masuk Islam. Ini semua paman Nabi. Tatkala di zaman-zaman kemudian, di hari-hari kemudian, Al-Abbas, paman Nabi, ingat tentang saudaranya Abu Talib. Maka dia datang kepada Nabi, dia berkata, Ma agnaita an ammika, fawallahi kana yahutuka, wa yaghdhabu laka. Wahai Rasulullah, apa yang kau bantu kepada pamanmu, Abu Talib? Bukankah dia dahulu melindungimu? Bukankah dia dulu marah karena membelamu? Nabi mengatakan, saya punya jasa di akhirat bagi dia. Kata Nabi, huwa fi dhahdahin min nar. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Abu Talib di neraka jahanam berada di dhahdah. Dhahdah itu dalam bahasa Arab seperti kalau kita lewat ke sungai, airnya lagi surut. Airnya lagi surut sehingga kita melangkahkan kaki, ada percikan-percikan air, ada airnya tapi tidak sampai ke mata kaki. Itu namanya dalam bahasa Arab dhahdah. Artinya apa? Pamanku Abu Talib terkena azab neraka jahanam tapi cuma di bagian bawah. Kalau bukan karena aku, kata Nabi SAW, tentu dia akan berada di neraka jahanam yang paling dasar. Tempatnya orang-orang musyrikin. Dan ini satu-satunya orang musyrik yang Allah beri pengecualian, dia mendapatkan keringanan dalam hukuman. Tapi tidak keluar dari neraka. Tetap diazab, tetapi diberi apa? Keringanan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi SAW. Syafaatnya kepada paman yang meninggal dalam kondisi musyrik, diazab dengan azab yang paling ringan. Dalam riwayat yang lain, ini hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam hadis yang sahih Muslim, sahih Bukhari juga, dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu ammuhu. Dzukira indahu ammuhu. Dia mendengar Nabi tatkala disebutkan tentang pamannya Abu Talib, maka Nabi berkomentar. Nabi berkata, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat kelak. Fayuj'alu fi dhahdahi minan nar. Maka dia diletakkan di api yang ringan, yaitu cuma terkena alas atau terkena kakinya. Yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Api yang hanya sampai pada mata kakinya, namun otaknya mendidih. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ahwanu, dari Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ahwanu ahlin nar adzaban Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam siapa? Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bin na'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Dia menggunakan sendal dari neraka jahanam membuat otaknya mendidih. Dan hadis-hadis tentang diazabnya Abu Talib dalam neraka jahanam diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya. Oleh banyak sahabat, ya. Di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandungnya sendiri. Di antaranya Ibnu Abbas, ponakannya sendiri. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Di antaranya Abu Hurairah. Ada banyak hadis. Karena belakangan ini muncul sebagian orang yang meragukan hal ini. Ingin membuat keraguan. Kata mereka, ya Abu Talib masa meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Abu Talib masa membela Islam kemudian mati dalam kondisi kafir. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa? Dhaif katanya. Gimana dhaif Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Gimana dhaif yang meriwayatkan sahabat banyak? Ya. Ya. Bukan cuma satu sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan hal tersebut. Ya. Sampai orang-orang Syiah seperti At-Tabatabai dalam tafsirnya, Syiah menyatakan Abu Talib
Meninggal dalam kondisi apa? Islam. Dia mengatakan Abu Thalib meninggal dalam kondisi Islam, bahkan surganya lebih tinggi daripada Muhajirin dan Ansar, kata dia. Kenapa? Dia tidak ingin menyatakan ada ya paman Nabi yang Ahlul Bait yang meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ini tidak bisa berjalan. Taruhlah kalau memang Abu Thalib itu masuk meninggal dalam kondisi Islam, tetap saja ada Ahlul Bait yang meninggal kafir. Contohnya Abu Lahab. Jadi kaidah bahwasanya seluruh keturunan Nabi itu pasti Islam itu enggak benar. Makanya Asy-Syaukani membantah dalam tafsirnya betapa banyak keturunan Nabi yang benar-benar saleh dan betapa banyak yang kafir. Contoh, seluruh orang Yahudi keturunan dari siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Semua orang Yahudi keturunan siapa? Nabi Yakub. Apakah semuanya orang-orang saleh? Bajingan-bajingan sekarang mereka seluruhnya. Ya. Tidak semua keturunan Nabi kemudian pasti maksum, terjaga dari kesalahan. Contohnya anaknya Nabi Nuh. Nabi anaknya apa? Kafir. Atasnya juga bisa jadi kafir. Ibrahim, bapaknya apa? Kafir. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam punya keturunan namanya kaum Quraisy. Semua kaum Quraisy keturunan Nabi siapa? Ismail. Semua Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail. Apakah semua Quraisy baik? Abu Jahal Quraisy ya. Abu Lahab Quraisy dan mereka di neraka Jahannam. Jadi tidak syarat bahwasanya seorang nabi bawahnya harus maksum, atasnya harus benar juga. Tidak ada syaratnya. Akhirnya mereka mencoba untuk menakwil. Kata mereka Ibrahim yang kafir itu bukan bapaknya, pamannya. Gak mungkin Ibrahim dari keturunan apa? Kafir. Terus Nabi Nuh itu bukan anaknya, ponakannya. Repot kan gitu. Dan seterusnya. Kita bilang enggak, Allah punya hikmah di balik ini semua. Bagaimana pentingnya tauhid, sebesar apa kebaikan Anda, sebesar apapun jasa Anda terhadap dunia, terhadap umat, terhadap Islam, kalau Anda ternyata meninggal dalam kondisi musyrik, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Faqadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami nampakkan bagi mereka pahala-pahala yang mereka lakukan dari perbuatan amal soleh mereka, lalu kami jadikan itu semua sebagai debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Oleh karenanya, ya, dan ini bantahan saya sering sampaikan terhadap orang-orang liberal yang mereka mengatakan tujuan agama itu yang penting adalah berakhlak mulia. Kalau Anda berakhlak mulia dengan agama apapun, Anda masuk surga. Itu syubhat yang mereka sering bilang. Mereka mengatakan agama ini hanyalah sarana agar seorang bisa berakhlak mulia. Nah, kalau ada orang berakhlak mulia dengan agama apapun, yang penting dia sudah mencapai tujuan berakhlak mulia, maka dia akan masuk surga. Ya. Dan ini tidak benar. Kita bilang tujuan agama bukan itu. Itu sekunder. Yang primernya yang sungguhnya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah siapa? Allah. Kamu diciptakan di alam semesta ini oleh Allah untuk membuktikan engkau seorang hamba. Dan bukti kau seorang hamba, kau tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Berakhlaklah mulia kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Percuma kau berakhlak mulia dengan manusia, ternyata kau kurang ajar dan biadab terhadap Tuhan yang menciptakanmu. Bagaimana Allah yang telah menciptakan engkau, memberi rezeki kepadamu, memberi kehidupan kepadamu, memberikan anak istri kepadamu, terus kau berterima kasih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak benar. Oleh karenanya, kalau dikatakan bahwasanya tujuan yang terpenting adalah akhlak mulia, kita katakan maka seharusnya Abu Thalib berada di surga Firdaus. Harusnya demikian. Ya tidak? Dia orang paling berjasa kepada Islam. Lebih berjasa daripada ente semuanya. Daripada saya juga ya. Jasa kita terhadap Islam apa? Sedikit. Abu Thalib jasanya luar biasa. Rela mati di saat-saat genting. Bayangkan, bela Nabi SAW luar biasa. Saya mengajak orang-orang kafir yang lainnya untuk membela Rasulullah SAW luar biasa. Tapi ternyata dia masuk neraka Jahannam. Kalau yang jadi tujuan hanya sekedar akhlak mulia, kita bilang kalau ada orang ateis baik, masuk surga atau tidak? Tanya sama orang liberal, ada orang ateis baik, ramah sama tetangga, suka beri bantuan kepada tetangga, tapi dia tidak percaya Tuhan. Kira-kira masuk surga atau tidak? Oh, dia saja tidak percaya surga, Tuhan saja tidak percaya, dia bilang dia masuk surga. Ya. Tentunya kita bilang tidak. Kalau ada PKI yang baik. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, jadi ini bantahan terhadap orang-orang liberal, bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan Abu Thalib meninggal dalam kondisi apa? Islam, dalam rangka untuk berlebih-lebihan terhadap membela nasab mereka dan yang lainnya. Ini tidak benar. Kita membela Rasulullah SAW tidak harus dengan demikian. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang peristiwa berikut tentang wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi insyaallah waktunya sudah habis. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala.